Oke, baiklah teman-teman. Ada yang bertanya katanya, Bang, apakah kapur bangunan bisa digunakan untuk kapur cabai atau tanaman? Simak terus penjelasannya sampai selesai agar teman-teman paham apakah ya kapur bangunan bisa kita gunakan ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Manfaat kapur bangunan pada tanaman ya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu manfaat pupuk dolomit ya teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan, tetapi saya akan mengulas kembali. Pupuk dolomit memberikan banyak manfaat untuk tanaman cabai ya teman-teman, terutama dalam meningkatkan kualitas dan hasil panen. Dolomit membantu menetralkan keasaman tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara seperti kalsium dan magnesium, serta membantu pertumbuhan akar yang lebih baik. Selain itu juga ya teman-teman, dolomit juga dapat membantu membersihkan tanah dari senyawa racun yang meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan bagi tanaman kita. Berikut saya akan menjelaskan manfaat pupuk dolomit untuk tanaman cabai secara lebih rinci ya teman-teman. Dimana yang pertama, meningkatkan pH tanah. Tanah yang terlalu asam dapat menghambat pertumbuhan cabai. Dolomit membantu menetralkan keasaman tanah sehingga tanaman dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik ya teman-teman. Oleh karenanya maka ketika kita memberikan dolomit, stop dulu pemupukan, 2 minggu kemudian barulah kita menggunakan pupuk kembali ya teman-teman, baik secara kocor ataupun secara tugal. Dan kemudian adalah memperbaiki struktur tanah. Dolomit membantu memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan mudah ditembus akar, serta meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air ya teman-teman. Kemudian menambah unsur hara. Dolomit juga mengandung kalsium dan magnesium, sehingga unsur hara penting pertumbuhan tanaman cabai. Kalsium berperan dalam membentukkan dinding sel dan pertumbuhan akar. Sedangkan magnesium merupakan komponen penting sebagaimana yang telah saya jelaskan untuk menjadikan klorofil itu menjadi lebih aktif dalam proses fotosintesis ya teman-teman. Dan kemudian dolomit juga berfungsi untuk meningkatkan penyerapan unsur hara lain. Dolomit membantu meningkatkan kemampuan akar tanaman cabai dalam menyerap unsur hara yang lain seperti fosfor dan sulfur ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, jika tanaman cabai teman-teman kekurangan fosfor, maka silakan teman-teman gunakan SP36. Maka di situ batangnya akan kuat. Karena ada yang bertanya katanya, Bang, kenapa tanaman cabai saya batangnya selalu kecil dan kemudian lama-lama kulitnya menjadi kecoklatan dan mengelupas, akhirnya tanaman cabai tersebut mati. Bahkan pucuknya pun terkadang hal yang sama terjadi seperti itu karena kekurangan fosfor ya teman-teman. Sehingga untuk menetralkan atau untuk menanggulangi hal tersebut, silakan teman-teman bisa dikocor SP36 atau bisa ditugal untuk SP36-nya ya teman-teman. Dan kemudian kenapa dolomit juga dikatakan bisa menghasilkan panen yang banyak? Karena kondisi tanah yang lebih baik, tentunya ketersediaan nutrisinya pun akan cukup ya teman-teman. Maka tanaman cabai akan menghasilkan buah yang lebih banyak, berkualitas, lebih besar dan lebih tahan terhadap penyakit ya teman-teman. Kemudian dolomit juga membantu mengendalikan beberapa penyakit tanaman karena kemampuannya dalam menetralkan pH tanah dan membersihkan tanah dari senyawa racun. Dengan memberikan pupuk dolomit pada tanaman cabai, petani dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas cabai yang dihasilkan. Itu untuk manfaat dolomit ya teman-teman. Dan yang tampak pada video kali ini adalah merek kapur bangunan ya teman-teman. Nah, ini adalah Omicrab ini ya. Omicrab ini adalah memberikan manfaat bagi tanaman cabai, terutama karena kandungan kalsium karbonatnya. Meskipun digunakan untuk membangun ya teman-teman atau campuran semen, maka untuk kapur bangunan ini juga bisa digunakan untuk proses budidaya tanaman apapun ya teman-teman. Karena sama saja, hanya tidak terlalu signifikan untuk menaikkan pH tanah yang asam ya teman-teman. Dan kemudian kapur bangunan juga bisa memperkuat pertumbuhan yang lebih hijau dan segar. Hasil panen pun akan meningkat serta ketahanan terhadap penyakitnya pun seperti layu fusarium dan bercak daun itu bisa ditanggulangi ya teman-teman dengan menggunakan kapur bangunan. Kemudian manfaat Omicrab pada tanaman cabai adalah juga memperkuat struktur tanaman. Kalsium dari Omicrab ya teman, Omicrab membentuk dinding sel yang lebih kuat pada tanaman cabai, membuat batang dan buahnya lebih kokoh serta memperlambat penuaan daun dan buah ya teman-teman. Kemudian manfaat Omicrab berikutnya adalah meningkatkan ketersediaan nutrisi
kemudian meningkatkan ketahanan terhadap beberapa penyakit, kemudian meningkatkan hasil panen, dan kemudian yang terakhir manfaat pupuk bangunan, manfaat kapur bangunan Omicarb adalah menghemat pupuk ya teman-teman. Artinya menghemat pupuk. Jadi penggunaan Omicarb atau kapur bangunan dapat memaksimalkan ketersediaan hara di dalam tanah sehingga dapat membantu menghemat penggunaan pupuk kimia lainnya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, kan teman-teman bisa menggunakan NPK 16 kemudian dan yang lainnya, tetapi dengan menggunakan kapur bangunan itu kita bisa menghemat pupuk ya teman-teman. Sama saja sebetulnya ya teman-teman dengan kapur dolomit pertanian. Hanya kekurangannya sedikit di posisi magnesiumnya ya teman-teman. Oke, sampai malam ini tetap kita melakukan proses perawatan tanaman cabai karena waktunya kalau siang pun terbatas, kalau malam kita bisa ke kebun, tetap dipantau, tetap dirawat karena tanaman cabai itu tidak langsung kita tanam, kita tinggal begitu saja. Tetapi untuk tanaman cabai itu memang harus kita ekstra melakukan perawatan, kita lihat kondisi tanaman kita. Apalagi kalau malam, itu kan kalau malam hama itu biasanya tampak ya teman-teman, baik pun hama ulat, baik pun kutu kebul dan lain sebagainya biasanya aktif keluar atau sering dikatakan nokturnal, sehingga kalau di malam hari kita lebih spesifik lagi untuk mengeceknya ya teman-teman. Kita bisa lihat kondisinya seperti ini di malam hari. Nah. Oke, terima kasih ya teman-teman telah menyimak video saya dalam video kali ini, yaitu manfaat kapur bangunan pada tanaman, terutama tanaman kita di musim hujan ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Para pejuang garda terdepan pangan nasional. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Tidak saling menghujat, tidak saling menghina, karena setiap petani adalah ingin memajukan pangan nasional ya teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.